Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Sabtu sekitar jam 7 pagi. Dan gue udah ada di sekitar kawasan Peak Pantai Indah Kapuk. Karena di sini gue akan ajak kalian untuk mampir dan explore dalam kawasan wisata alam mangrove. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bani Cyclist. Oke, gue udah beli tiket masuknya dan sekarang ayo kita explore. Lagi, jadi tepat di depan ini bisa langsung kelihatan Masjid Apung guys. Namanya ini Masjid Apung Al Hikmah yang dibangun tahun 2010. Nih karena batas suci sampai di sini, jadi di sini aja ya. Jadi masjid ini dibangun di atas air dengan menggunakan tiang-tiang yang terbuat dari kayu merbau. Dan masjidnya ini kapasitasnya sekitar 1000 orang ya guys. Jadi udah sekitar pesawat lewat. Udah sekitar 15 tahun dan walaupun jaraknya itu agak dekat sama air, tapi masjid ini nggak pernah kebanjiran ya. Ya, kayak situ. Masjidnya dibangun di sela-sela hutan bakau. Menarik sih guys. Lagi pak. Penampakan pintu masuknya guys. Masjid Al Hikmah. Sayang kita nggak boleh masuk ke sana ya. Kayaknya kalau foto di dek dalam itu kayaknya lebih dramatis. Dan dari sini coba kita explore. Ini kayak ada warung-warungnya, mungkin bangunan pengelola. Di sini ada front office dari resortnya. Nah, dan ini ada kayak serbaguna guys. Dan ini adalah akses Taman Wisata Alam Angke Kapuk untuk yang resortnya guys. Jadi di sini mereka menyediakan beberapa cottage yang bisa disewa. Karena dekat airport guys, dan ini Sabtu pagi jadi flightnya agak sibuk ya. Ini front office, penginapan, toilet, area wisata. Dan sini ada checkpoint untuk tiketnya. Pagi pak. Terima kasih. Iya.
sini belok ke kanan. Jadi taman wisatanya itu dibuka tiap hari. Kalau di akhir pekan itu buka dari jam 7 dan di hari kerja buka dari jam 8. Sedangkan tiketnya itu per orang di akhir pekan itu 35.000, sepeda 2.000, dan di hari kerja itu 30.000 guys. Nah ini nyambung kamar-kamar kecilnya. Suasananya sih syahdu ya guys. Nggak tahu nih kalau malam gelap banget atau enggak nih. Dan dari takut itu biasanya kalau daerah pesisir gini tuh nyamuk ya guys. Ini di dalam masih ada petik-petiknya lagi. Keren guys. Nah ini adalah pintu masuk yang tadi ya guys. Coba kita muterin. Wah, suasananya adem guys. Kayaknya tingkat okupasinya rendah banget nih guys. Ini keren guys, 2 lantai. Airnya kenapa muter gini ya? Warnanya agak putih. Wah itu juga 2 lantai, keren. Dan kita nyambung. Ini ada semacam greenhouse tapi tutup kayaknya guys. Pagi. Ini apanya guys? Ini ada toilet umumnya. Musola. Ini ada beberapa cottage lagi di sini. Oh, ini kayak bangunan utamanya ya guys. Sepertinya restoran guys. Taman wisata alam hutan mangrove. Oke. Nah ini restorannya. Sebelah sini ada kantin. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini
kita di sini. Tadi kita muter kemari guys, ke cottage-nya tadi. Ini pintu masuk yang dari samping tadi, ini front office. Masuk ke dalam, ini wah masih luas banget ya guys. Coba gua akan coba keliling dulu. Ini keterangannya. Oke, coba gua akan foto sebentar. Dan sekarang kita lanjut lagi. Di sini ini adalah bangunan multifungsinya kayaknya guys. Kayaknya mau ada acara, lagi cek sound. Nah, dan di sini ada lot lagi yang bentuknya asik ya guys. Tadi malam sih agak gerimis, jadi gitu tanahnya agak becek guys, makanya nggak gua goes. Di sini nyambung lagi. Iya, saya cuma sampai sini aja Pak. Yang ininya hancur ya Pak ya. Iya. Jadi sebagian ini dermaganya hancur guys. Ini dermaganya dibuat dari bambu. Mungkin karena udah berumur ya. Jadi kena panas, kena hujan, dan juga kena uap garam. Jadi umurnya dipendek, tapi maintenance-nya jalan terus ya guys. Dan kayaknya nggak murah ini untuk merawat kawasan seperti ini. Ini ada lapangan yang tempat bermain. Ada dia ya, belum greget, karena ada aja di sini. Kayaknya gua harus foto-foto lagi guys. Oke, setelah foto-foto lagi dikit, jadi banyak foto-foto guys. Sekarang gua akan menuju ke arah wisata airnya. Di sini masih ada lagi nih cottage-nya. Nah, wow, Jakarta Mangrove Resort. Ada jualannya guys. Tapi nggak tahu buka jam berapa. Dan ini ada dermaganya untuk wisata air. Wow, cukup luas ya guys. Ada kapal-kapalnya disiapin di situ. Ada berbagai kano-kanonya. Nggak tahu ini airnya hitungannya bersih atau kotor ya guys. Kalian komen aja di bawah. Dan ini adalah penampakan hutan mangrove-nya guys. Bambunya udah tua ya. Ini sepertinya mangrove yang baru ditanam guys.
yang masih bibit kayaknya, masih pendek-pendek ya. Jadi taman ini sekaligus sebagai sarana pembibitan mangrove yang kemudian bisa ditanam di lokasi-lokasi lain. Mungkin kebanyakan masih di kawasan Peak juga ya nanamnya ya guys, karena yang gue lihat itu di dekat Gulf Island atau di Ebony Island itu di pesisirnya juga ditanam mangrove-nya juga. Kita lanjut. Kayaknya resort itu tadi cuman sampai batas yang jembatan tadi. Kalau yang di sini ini bagian konservasinya ya guys. Tapi ini di sini ada jembatan gantung itu. Dermaga-dermaganya definitely itu perawatan guys. Dan itu di dalam itu ada fasilitas pembibitan ya. Nah, makin ke dalam, jadi kawasan hutan mangrove ini sebenarnya sudah ditetapkan dari zaman Belanda, tepatnya di tahun 1939 melalui keputusan Gubernur Jenderal Belanda, dan kemudian dikuatkan lagi oleh pemerintah Indonesia di tahun 97. Ya, jadi ini adalah kawasan konservasi hutan mangrove seluas hampir 100 hektar ya. Ini penanaman mangrove-nya. Jembatannya mantap guys. Di sana jembatan apa ya? Oke. Jadi sepertinya ini udah konservasi mangrove terakhir di Jakarta guys. Jadi keberadaannya harus benar-benar dijaga ya. Nah ini jadi mulai dari tunasnya, ini kelihatan ya, ini makin besar sebelum nanti ditanam ke dalam sawah. Deknya bambu guys, bukan papan, jadi agak susah dilewatin. Tapi mungkin kalau bambu gini lebih awet daripada papan ya, karena kalau papan itu mungkin harus pakai bahan yang lebih tebal, jadi lebih pricey. Ini pembibitannya. Ini coba gue jalan, posisi belakangnya gue angkat guys. Oh, masih terus ke sana. Nah, ini untuk jalannya ketutup guys. Jadi, mungkin kalau bawa sepeda yang bannya lebih gede lebih enak ya guys, karena gue naik sepeda lipat bannya kecil, jadi
Profil jalannya berasa banget nih. Tuh, takutnya nanti barang-barangnya berjatuhan guys. Nah, kayaknya sudah sampai sini aja ya guys. Ini kalau mau dieksplor lumayan ini, karena mesti dorong sepeda. Cuman kalian kalau misalkan jalan-jalan itu bisa menikmati suasana pagi yang lumayan adem. Oke, gua akan balik lagi dan nanti gua sambung lagi. Lucu banget. Ini berarti bahasa ininya otter itu Pak ya. Lucu banget. Dan sekarang gue balik ke jembatan ini ya guys. Ini pemandangannya. Sekarang kita ini ke arah barat dan kelihatan tuh di sana kayak jalan tol ya guys. Jadi tadi ada berang-berang yang dilepas oleh BKSDA Jakarta hasil penangkaran ya, tapi kayaknya masih belum bisa cari makan di alam bebas. Jadi mungkin butuh adjusting, jadi tadi nunggu minta makan tapi gue gak bawa apa-apa guys. Oke, gue akan lanjut ke tempat berikutnya. Let's go. Udah balik ke pusat resortnya, dan terakhir di tempat yang gue kunjungi di sini adalah tempat yang paling indah ya. Lokasinya itu ada di sini guys. Yang itu hancur. Nah di sini ada cottage keren ya guys. Cottage yang di atas air. Bisa jadi ini yang paling favorit kalau cuman sendiri atau berdua, karena harusnya relatif lebih terjangkau ya guys. Tapi tempatnya dramatis dan juga dekat sama coffee shopnya. Ini ada cafe Mangrove House. Kita lihat. Masih belum buka ya guys. Gue nggak tahu bukanya jam berapa. Dan ini dermaga lagi. Dan yang di depan situ adalah, yang di depan itu adalah sebutnya Sunset Bridge ya. Karena ini memang menghadap ke arah barat. Coba kita akan ngiterin ke sana ya guys. Mudah-mudahan kayu deckingnya bagus guys.
Tapi kalau papan-papan gini masih lumayan bisa digoes. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang rapuh ya, yang udah lapuk-lapuk gitu. Nah kayak itu tuh sebelah kiri kayaknya nggak bisa dilewatin guys. Jadi yang ini juga udah ada bolong-bolong nih. Dan ini adalah pemandangan dari Sunset Bridge ke arah coffee shopnya. Di belakang itu kelihatan gedung-gedung apartemen Oakwood kayaknya ya, dari Peak. Dan itu adalah sisi baratnya. Sendu guys, suasananya enak. Coba ya, lanjut lagi. Yang kesana walaupun baru tapi bambu-bambu ya, jadi gua skip aja, gua muter kemari. Bisa digoes sih sebenarnya. Ini ada kayak gazebo-nya. Banyak binatang ya guys. Jadi masih ada biawak juga. Kalau buaya gue nggak tahu ada apa enggak. Harusnya masih ada buaya rawa ini. Dan kita balik ke coffee shopnya. Nice. Oke, kita akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Nggak berasa ternyata gue 1,5 jam juga di dalam. Dan sekarang gue menuju pintu keluar. Mari Pak. Dan sebelum gue cari bakmi, gue akan ajak kalian lihat ini di depan. Ini sekolah yang masif ya, City School. Jadi ini di hari Sabtu guys, jadi mungkin masih ada kegiatan. Ini sekolah yang dibangun tahun 2011 dan dibangun oleh Yayasan Buddha Suci ya, yang yayasannya sendiri berawal dari Taiwan oleh Biksu Chang Yen atau apa tuh nanti namanya, coba gua cek. Beliau membuka yayasan Buddha dan membangun sekolah di bagian selatan Taiwan ya, di daerah yang gersang dan jauh dari peradaban, perkotaan malah. Jadi bangunannya gede banget guys. Ini lahannya sekitar 10 hektar. Ini bagian secondary schoolnya. Ini kalau nggak hari Sabtu sih kayaknya mobil-mobil antar jemputnya crowded banget guys. Tuh ada siswanya walaupun nggak ngajak. Dan ini sekolah primary-nya
Berarti SD ya, yang tadi SMP. Jadi selain sekolahan, di komplek ini juga terdapat studio Daai TV dan juga learning center untuk agama Buddha tentunya. Nah, ini bagian depannya. Yang di sini adalah early childhood. Early childhood itu artinya ini lumayan lengkap guys. Nah, dan yang ini adalah bangunan yayasannya. Kirain ini bangunan sekolah, ternyata sekolahnya di belakang ya guys. Jadi yang di depan ini adalah bangunan yayasan. Cuman sayang gue nggak boleh masuk. Waktu itu pernah coba nanya guys, jadi emang nggak diperkenankan untuk masuk ke dalam pelatarannya. Jadi cuma bisa lihat dari sini aja ya guys. Dan sekarang di sebelahnya ini udah ada rumah sakit Seci juga. Nah, langsung bersebelahan ya guys. Karena kalau yang di Taiwan itu memang Yayasan Seci itu terkenalnya karena dia bangun universitas dan membuka fakultas kedokteran. Karena kawasan Taiwan bagian selatan itu agak Oke, sekarang gue ada di Pasar Pik dan ternyata restoran bakmi yang hari ini gue mampir itu terkenal banget ya guys. Ini hari Sabtu jam 9:15, namanya dari Penjagaan Ami dan antri guys.
di dalam kayak gitu ya. Jadi gua akan tunggu dulu, tunggu dapat tempat duduk, dan nanti gua akan pesan. So let's go. Oke, makanan gue udah datang, dan yang gue pesen ini adalah mie kecil, toppingnya tuh ayam kecap nih kayaknya ya, ayam cincang kecap, dan ada sayurnya. Dan ini seporsi harga 42.000, sedangkan suikiao pangsit ini nggak tahu ya berapa. Nanti gue update lagi. Jadi yang dia tuh yang agak lama rupanya proses masaknya guys. Wah ini sih harum banget nih, pasti non halal guys. Tapi porsinya dikit banget ya guys. Kita cobain kuahnya dulu. Kuahnya gurih seger guys, nggak terlalu asin ya. Jadi dari tadi pesan pas sampai keluar makanannya itu mungkin sekitar 10 menit, makanya tadi sampai ngantri. Kalau katanya itu kalau yang mie kecil itu mereka bikin sendiri, sedangkan mie lebar mereka ngambil dari vendor, makanya gue pesan yang mie kecil. Enak guys, masih sedikit al dente, gurihnya maksimum, asinnya agak sedikit asin tapi masih boleh lah. Coba gue sambilin ya, karena sedikit asin maka coba gue kasih kuah dikit aja biar lebih ngeblend dan kayak agak basah dikit nih ya. Sambelnya agak manis sedikit, jadi kecampur agak manis-manisnya, tapi overall enak guys. Nggak heran sampai ngantri ya, tapi porsinya ini memang agak dikit. Maksudnya dagingnya banyak ya guys, kayaknya mahal nih kali. Udangnya berasa banget. Ambil guys. Isiannya banyak banget dan kulitnya lembut ya guys. Biasanya mantap nih. Tadi maksudnya juga dikasih daging cincang sedikit. Tapi apa maksudnya guys? Untung hari ini gue pesen pangsitnya guys, kalau enggak kayaknya kurang. Mantap.
habis, gue ngambil air dulu, nanti gue sambung lagi. Iya, bapak masih ada nggak tuh? Oke, gue udah selesai makan dan ternyata bener guys, pangsit rebusnya agak pricey. Untuk 5 piece tuh harganya sekitar 36.000 ya. Nggak heran makanya isiannya banyak banget. Jadi gue makan dan minum total 90.000 lebih tuh. Dan suasananya makin mendung. Kalau tadi pagi gue sempat ngecek forecastnya itu akan hujan di siang atau sore hari. Dan jarak gue pulang ini masih mungkin sekitar 10 kilo lagi. Mudah-mudahan nggak sampai kehujanan ya. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.